Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang masyhur, Rasulullah SAW mengatakan, Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhid. Orang yang pertama kali disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang mati syahid. Ya. Kemudian Allah menghadirkan dia dan Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia, yaitu dia jagoan hebat dalam bertempur. Maka Allah bertanya, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, qataltu fika hatta tusyhid. Ya Allah, aku berjihad sampai aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari. Tetapi kau berperang supaya dikatakan engkau seorang pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Jadi niat dia untuk dikenal sebagai pemberani, sebagai jagoan, Allah kabulkan. Tujuan duniawi Allah kabulkan. Dia terkenal menjadi jagoan, menjadi pahlawan, mungkin dibangun patungnya sebagai kenangan, Allah kabulkan. Tapi nasibnya di akhirat, tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Allah perintahkan malaikat menggeret dia di atas wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini yang pertama, mati syahid namun karena riya, dimasukkan dalam neraka jahanam. Yang kedua, ustadz yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Yang kedua, seorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Lalu Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ustadz ini. Ustadz ini cerdas, hafal Quran mungkin, hafal hadis, pandai berorasi. Ya, kalau enggak pandai enggak jadi ustadz ya. Kemudian pintar ceramah dan macam-macamnya. Allah katakan, apa kau ingat semua itu? Kata dia, saya ingat ya Allah. Wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu. Ya Allah, aku baca Quran karena engkau dan aku ajarkan. Aku ajarkan Quran, aku ajarkan ilmu agama karena engkau. Allah berkata, kadzabta, kau dusta, walakin yuqal annaka qari, annaka alim. Tapi kau dusta, kau melakukan semua itu supaya kau dikatakan sebagai seorang yang ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Kau melakukan semuanya supaya kau dikenal sebagai seorang alim, diakui sebagai ustadz, diakui sebagai orang alim, dan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan malaikat melemparkan dalam neraka jahanam. Ini bahaya. Yang pertama, berjihad jalan Allah masuk neraka, yang kedua ustadz masuk neraka. Jadi ada ustadz bisa masuk neraka? Bisa, kalau dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz saja, apalagi antum ya. Kemudian yang ketiga, rajulun atahullahu min asnafil kulli. Orang yang Allah berikan kepada segala macam harta, rumah mewah punya, mobil mewah punya, ya, semua harta Allah berikan. Sawah, ladang, istana. Maka Allah bertanya, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan harta yang aku berikan kepadamu? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, tidak ada satu jalan yang kau suka aku sedekahkan kecuali aku sedekahkan di jalan tersebut. Ada anak yatim saya kasih, ya Allah, ada orang miskin saya kasih, ada janda saya kasih, ada mahasiswa saya kasih, ada orang santri saya kasih, bangun masjid saya kasih, untuk dakwah saya kasih, semuanya karena engkau. Kata Allah, kau dusta, walakin yuqal annaka jawad, tapi kau melakukannya supaya kau dikatakan seorang yang dermawan. Wa qad qil, dan telah dikatakan, lemparkan dia dalam neraka jahanam, lemparkan dalam neraka jahanam. Jadi orang yang riya dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis Sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma Allahu bih wa man yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal supaya didengar oleh orang lain, barang siapa yang beramal supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan balas dia pada hari akhirat. Sebagian ulama mengatakan, tatkala dia riya di dunia, dia punya pahala salat, punya pahala dakwah, punya pahala haji, di akhirat kelak Allah tampakkan pahala tersebut. Waktu dia bergembira dengan pahala tersebut, Allah jadikan pahala tersebut hilang sia-sia. Kenapa? Selama ini dia menipu hamba-hamba Allah. Seakan-akan dia ikhlas, maka Allah pun menipu dia di akhirat, seakan-akan ada pahalanya, ternyata tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena dia riya. Kemudian Allah juga berkata dalam hadis riwayat Ahmad, Allah berkata, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, hal tajiduna indahum jazaan." Kata Allah kepada orang yang riya, kamu dulu di dunia cari muka sama pejabat, cari muka sama ustaz, cari muka sama mertua, cari pahala sama mereka, jangan cari pahala sama aku. Carilah pahala dari orang-orang yang kalian riya di dunia. Karena kalian dahulu mengharapkan pujian mereka, maka di akhirat tidak ada pahala, kata Allah. Cari sama mereka. Oleh karena hati-hati kalau antum beribadah hanya karena mencari perhatian pejabat, mencari perhatian misalnya teman, antum nanti disuruh cari pahala sama mereka. Makanya rugi kalau seorang kemudian merendahkan dirinya, meletakkan tempat yang paling dia hormati kepalanya, letakkan di tanah. Ternyata perendahan dia bukan kepada Allah, tapi supaya dipuji oleh manusia lain. Maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hal yang membuat kita menghindarkan riya, itu bahwasanya nasib orang riya di dunia, dia senantiasa gelisah. Dia senantiasa apa? Gelisah. Kenapa? Dia mengharapkan pujian. Dia mengharapkan pujian. Kalau dia tidak dipuji, maka dia pun marah, ya. Tidak diakui, maka dia pun
marah, dia sudah bantu orang yang sudah sedekah ternyata tidak puji, maka dia tersinggung, kenapa saya tidak dipuji? Ya, ini hati-hati, ini penyakit orang yang riya, maka dia pun bersedih. Sama seperti seorang, misalnya dia lagi hajian, kemudian dia berpose di hadapan Ka'bah, foto, lagi gaya berdoa, kemudian masukkan di Facebook. Ternyata nggak ada yang like, dia sedih. Kok nggak ada yang like ya? Kalau like cuma 5 orang, ya sedih ya. Maunya yang like 1000 orang. Dia pengen satu dunia tahu kalau dia sudah hajian. Ya, kenapa? Karena dia riya, sehingga tatkala tidak ada yang memuji, tidak ada yang komentar, dia pun sedih ya. Oleh karena orang yang riya, orang yang sedih. Tapi kalau orang yang ikhlas, orang yang bahagia, dia tahu Allah sudah tahu selesai urusan. Allah sudah tahu selesai urusan. Saya bantu ibu, saya bantu kakak, saya bantu adik, saya baik sama istri. Allah sudah tahu selesai urusan. Tidak perlu kita pamer-pamerkan. Oleh karena orang yang riya adalah orang yang menderita, ingin selalu dipuji, ingin selalu dihormati. Kapan penghormatannya kurang, dia marah-marah. Kapan pujiannya kurang, dia marah-marah. Ya. Ya. Ada orang ceramah, setelah ceramah dia mengatakan, bagaimana tadi ceramah saya? Oh bagus. Biasa-biasa aja, kurang ajar kamu, biasa-biasa aja. Makanya kalau ada orang tanya sama antum, bagaimana tadi ceramah saya? Lumayan, bilang aja begitu. Kalau dia, oh bagus Ustaz, bagus. Wah, ini kepalanya besar Ustaz tersebut, hati-hati. Ente yang buat dia terjerumus dalam riya. Ya, makanya antum jangan tatkala ada seorang muji sahabat yang lain, maka Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian limadza qata'tum dhahra akhik, atau limadza darabtum, kenapa kalian memukul punggung saudara kalian ya. Rasulullah melarang, karena orang yang dipuji yang tadinya ikhlas bisa berubah menjadi menjadi riya. Maka antum jangan suka muji-muji ustadz antum. Ustadz antum itu juga imannya lemah. Yang antum ustadz hebat, ustadz gini. Nanti ada yang nggak puji, ustadznya jadi gimana gitu. Biasanya saya dipuji, sekarang tidak dipuji. Sehingga ustadznya merasa dirinya tinggi langit. Padahal cuma di lantai 1 padahal. Oleh karena hati-hati, jangan suka muji-muji orang. Tidak semua orang kuat untuk dipuji. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitumul maddahin fahzu ala wujhihim turab." Kalau kalian melihat orang suka puji, maka lemparkanlah pasir di wajahnya. Kenapa? Karena jangan sampai kita terpedaya dengan pujian tersebut. Jangan sampai kita terpedaya dengan pujian tersebut. Oleh karena orang yang riya, orang yang menderita. Orang yang ikhlas adalah orang yang bahagia. Kenapa? Karena yang menjadi sumber penilaian dia adalah Allah. Yang penting Allah sudah nilai, selesai urusan. Dia tidak butuh dengan penilaian orang lain.